Sulawesi Selatan salah satu pulau besar yang ada di Indonesia. Dari pulau sinilah lahir dua tokoh besar yang sangat terkemuka pada zaman era Orde Lama hingga Orde Baru. Siapa dua sosok tokoh tersebut? Dia adalah Kahar Muzakkar dan juga Panglima Jenderal Muhammad Yusuf. Kahar Muzakkar berasal dari Luwu, sedangkan Panglima Yusuf lahir di Bone. Beliau berdua ini adalah manusia sejarah yang pernah ada di bumi Sulawesi Selatan. Ayo kita simak video ini hingga tuntas. Kita bahas bersama adu kuat antara Kahar Muzakkar dan juga Jenderal Muhammad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya Abdul Kahar Muzakkar di sini. Saudara-saudara, selaku pejabat khalifah dan panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Persatuan Islam Indonesia, saya ingin menyampaikan kata-kata salam kecintaan jihad fisabilillah kepada segenap mujahidin Ansarullah dan rakyat di daerah Kombat 1, ialah Komando Basis Jihad Lompo Batang seperti berikut. 1. Sultan Hasanuddin, Peta Ponggawai, Lasungrang, dan lain-lain pahlawan kemerdekaan bangsa Bugis Makassar di masa lalu. Mereka semuanya adalah pejuang kemerdekaan, pejuang Islam yang telah meninggikan derajat bangsa dan ajaran agama Islam yang dianut dan dipatuhinya. 2. Dasar negara Pancasila yang ada di muka kita sekarang ini adalah gerak pikiran keduniaan yang akan menyeret dan akan menjerumuskan bangsa kita ke dalam pergaulan hidup hewan yang tidak mengindahkan kehidupan moral, kehidupan rohani. Benar bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah salah satu dasar negara Pancasila. Akan tetapi sila ketuhanan yang ada di dalam Pancasila itu hanyalah sila politik untuk meninabobokan rakyat beragama di Indonesia yang dijadikan alat propaganda oleh golongan manusia Pancasila untuk mempertuhankan negara Pancasila. 3. Gelora jihad fisabilillah di seluruh Indonesia dan di daratan Sulawesi khususnya telah dan sedang menghadapi perkembangan organisasi perjuangan dari pasukan-pasukan gerilya kepada tentara teratur, kepada organisasi pemerintahan, kepada organisasi negara, ialah Negara Republik Persatuan Islam Indonesia yang sedang kita galang berdiri tegaknya pada dewasa ini. Saudara-saudara, berdasarkan itu semua, dengan sangat saya harapkan supaya keseluruhan mujahidin Ansarullah, keseluruhan umat Islam di daerah Kombat 1 Lompo Batang hendaknya tetap mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan Sultan Hasanuddin, mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan Peta Ponggawai, mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan-pahlawan Bugis Makassar dan pahlawan-pahlawan Islam lainnya di daratan Sulawesi Selatan dalam membela kebenaran dan keadilan. Insya Allah. Saudara-saudara, demikianlah harapan saya selanjutnya supaya segenap mujahidin Ansarullah, yaitu anggota-anggota DI, dan rakyat yang pernah berjuang di hutan gunung jihad fisabilillah secara gerilya yang menyeberang ke pihak Republik Indonesia Pancasila, yang masih tetap berjiwa Allah minded, Islam minded, saya harapkan, saya anjurkan, dan saya perintahkan untuk segera berusaha kembali ke dalam hutan rimba jihad fisabilillah. Sejalan dengan harapan dan anjuran saya di atas ini, maka saya beri jaminan kebenaran kepada segenap yang bersangkutan bahwa dengan kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berjanji bahwa saya mengkafirkan diri jika saya akan memajukan tuntutan hukuman kepada segenap yang bersangkutan di luar hak, di luar perkara hudud, dan di luar pribadi Muhammad Bahar Mattaliu seorang diri. Saya tidak mempunyai kebencian kepada pribadi sesama manusia siapapun, akan tetapi terhadap Muhammad Bahar Mattaliu saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk memaafkannya. Oleh karena di dalam kitab suci Al-Quran Tuhan langsung menghukumkannya sebagai kepala syaitan. Saudara-saudara, realisasi kandungan maksud anjuran dan ajakan saya di atas ini telah saya instruksikan langsung kepada Panglima Kombat 1 Lompo Batang, ialah Kolonel Muhammad Nurdin Usman Tisuf bersama dengan komandan-komandan bawahannya dan pemerintah-pemerintah setempat dalam daerah Kombat 1 Lompo Batang untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya
sebagaimana mestinya. Insya Allah. Saudara-saudara, sekianlah. Wassalam. Kahar Muzakkar adalah seorang pejuang kemerdekaan dari Tanah Luwu, Sulawesi Selatan Sulsel yang sangat kontroversi. Kahar Muzakkar berasal dari keluarga pedagang yang sangat berkecukupan dan sangat disegani keluarga pada saat di lingkungannya. Kahar Muzakkar adalah seorang pejuang kemerdekaan dari Tanah Luwu, Sulawesi Selatan Sulsel yang sangat kontroversi. Kahar Muzakkar berasal dari keluarga pedagang yang sangat berkecukupan dan juga disegani sebagai keluarga pemberani di lingkungan masyarakat tempat kelahirannya. Kahar Muzakkar bernama lengkap Amdul Kahar Muzakkar. Di masa kecilnya, Kahar sering dipanggil dengan sebutan Ladomeng karena ia sering suka bermain domino alias gaple. Kahar lahir di Kampung Lanipa, Distrik Pondrang, sekarang Kecamatan Luwu pada tanggal 24 Maret pada tahun 1921. Ia merupakan anak dari keluarga pedagang yang cukup kaya dan terpandang. Ayah Kahar Muzakkar bernama Malindrang, sementara itu ibunya bernama Kaisang. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kahar menyelesaikan pendidikan di sekolah rakyat. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Solo, masuk ke sekolah Mualimin milik Muhammadiyah. Namun masa studinya hanya berjalan 3 tahun karena Kahar terpikat dengan perempuan cantik asal Solo dan langsung menikahinya. Selepas itu, ia kembali di kampung halamannya di Lanipa. Keluarga besarnya gemar karena ia pulang membawa istri orang Jawa. Dikisahkan saat Jepang masuk ke Indonesia, Kahar sangat bahagia dan sangat bersemangat. Ia berharap Jepang bisa membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Saking semangatnya, ia rela mengayuh sepeda dari Luwu Rapeng dan untuk bertemu dengan pemimpin pasukan Jepang. Selama Jepang berkedudukan di Sulsel, ia bekerja sebagai pegawai di Pondohopo, milik Jepang di Makassar. Akan tetapi keluarga besarnya menuduh Kahar sebagai pemicu permusuhan di kalangan kaum bangsawan Luwu, sehingga ia dikenai hukum adat, yakni diusir dari tanah kelahirannya. Dia pun kembali ke Solo untuk mendirikan perusahaan dagang yang diberi nama Usaha Semangat Muda. Seiring waktu berjalan, ia meluaskan usahanya hingga ke Jakarta dengan mendirikan toko Luwu. Di toko ini beberapa kali Kahar mengadakan pertemuan politik. Setelah kemerdekaan, Kahar mendirikan Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi (GEPSIS). Lalu perubahan menjadi Angkatan Muda Indonesia Sulawesi (APIS). Gerakan ini termasuk dalam bagian Angkatan Pemuda Indonesia (API) pada 19 September tahun 1945. Kahar bersama API ikut terlibat dalam rapat besar IKDA. Pada rapat tersebut Kahar hanya bersenjatakan 9 golok membela Soekarno dan Hatta waktu dikepung tentara Jepang. Jadi gini teman-teman, kita jangan hanya mengenal Kahar Muzakkar sebagai pemberontak karena ini masih sangat misteri di kalangan masyarakat khususnya Sulawesi Selatan. Tetapi perlu kita angkat kisah ini bahwa seorang Kahar Muzakkar pernah menyelamatkan nyawa Soekarno dan juga Bung Hatta sewaktu dikepung oleh tentara Jepang. Waktu itu Kahar Muzakkar hanya menggunakan 11 golok saja. Alhamdulillah dengan hasil setelah Soekarno selamat, Hatta selamat dan juga Kahar Muzakkar selamat atas izin Allah. Dalam perkembangannya, APIS meleburkan diri ke dalam Kebaktian Rakyat Indonesia (KRIS). Namun Kahar tak bertahan lama di dalam karena sadari awal ia menunjuk ketidaktujuannya dengan pergerakan tersebut. Tetapi sebelum keluar, ia bersama KRIS sempat membebaskan 800 tahanan di Nusa Kambangan. Sebagian besar tahanan itu adalah laskar yang berasal dari Bugis Makassar. Laskar ini kemudian diberi pelatihan militer di Yogyakarta dan masuk menjadi bagian Angkatan Perang Republik Indonesia.
Dari sinilah karir militer Kahar mulai cerah ketika ia ditugaskan menjadi Komandan Persiapan Tentara Republik Indonesia TRI di Sulawesi. Kesatuan tentara di luar Jawa disatukan dalam Brigade ke-14. Tak lama ia memulai tersingkir oleh perwira-perwira yang mempunyai pendidikan formal kemiliteran. Dari sinilah awal mula munculnya permasalahan antara Kahar Muzakar dan juga Soekarno. Sejak terganti, dia menjadi perwira tanpa jabatan. Saat itu di tahun 1950-an, Kahar sempat ditugaskan ke Sulsel. Namun ia tidak pernah lagi kembali ke dalam lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ia memutuskan menempuh jalan sendiri karena merasa pengabdiannya tidak mendapatkan belasan sepadan. Selain itu, kemarahannya makin memuncak ketika pemerintahan Soekarno menolak masyarakat Bugis Makassar untuk bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia dalam suatu persatuan mandiri bernama Hasanuddin. Pada 7 Agustus tahun 1954, Kahar bersama pengikutnya secara resmi menjadi bagian dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia (TII). Pada tahun 1950-an hingga tahun 1952, Kahar melakukan pemberontakan sebagai wujud kekecewaan yang ia alami. Namun di tahun 1953 hingga kematiannya, Kahar melakukan pemberontakan karena dilandasi oleh semangat keagamaan, yaitu agama Islam. Di awal dekade tahun 1950-an, gerakan yang dipimpin Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan sempat menyulitkan aparat keamanan Republik Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu, kekuatan Kahar semakin melemah. Namun ia tetap bertahan di hutan belantara hingga akhir hayatnya. Untuk semua pemirsa, jika Anda menyukai video yang kami infokan, kami mohon like-nya. Jika video yang kami beritakan dianggap bagus, ayo kita berbagi informasi dengan cara share video kami ke teman-teman yang lain. Terima kasih banyak sebelumnya. Semoga semua kesuksesan menyertai kita bersama. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.